Shalom, selamat pagi semuanya. Boker Tov. Hari ini adalah hari Senin, hari yang luar biasa yang Tuhan beri untuk kita kembali melakukan aktivitas lagi. Dan tentunya Tuhan mau memberikan arahan lagi, tuntunan supaya kita jauh, semakin hari semakin dahsyat, semakin luar biasa. Saya yakin ya bahwa Anda semua yang ada di sana semakin kokoh, semakin kuat, sebab setiap kali firman Tuhan dibukakan buat Anda, buat kita semua, maka kita tahu arah tujuan kita tahu apa yang Tuhan sediakan, kita tahu apa yang Tuhan adakan, kita tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan, bahkan pada akhirnya kita mengerti kita di dalam Dia itu seperti apa. Nah, terpujilah Tuhan yang memberikan pengarahan, yang membukakan rahasianya. Karena itu tagline pada pagi hari ini, receive the revelation of Him. Terimalah pewahyuan yang Tuhan berikan ya dari Dia, supaya kita memahami apa yang Tuhan singkapkan. Sebab kalau berbicara tentang revelations are only revealed to the chosen. Pewahyuan hanya diberikan kepada orang-orang yang dikasihi dan orang-orang yang dipilih. Oh, haleluya. Bukalah hatimu, datanglah kepada Dia, katakanlah kepada Tuhan, terima kasih buat pagi ini, pagi yang luar biasa yang Kau berikan buat kami. Kami sudah siap melakukan aktivitas kami. Lengkapilah kami dengan firman-Mu, supaya apapun yang kami kerjakan, kami tahu dengan persis bahwa disitulah Engkau mau supaya kami menjadi bukti dan menjadi terang. Kami terima firman-Mu, kami terima pewahyuan-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oh, great. God is great. God is good. Sekali lagi saya katakan bahwa ketika kita menerima pewahyuan, kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menerima penyingkapan dari kebenaran firman Tuhan. Kalau Anda lihat sendiri di dalam Alkitab, murid-muridnya satu kali melihat bagaimana Yesus berbicara kepada orang banyak, dan Yesus berbicara kepada murid-muridnya tersendiri, itu berbeda. Dikatakan murid-muridnya bertanya kepada Yesus, kenapa kalau engkau berbicara kepada orang banyak, engkau berbicara dalam perumpamaan? Tapi kenapa ketika engkau berbicara dengan kami, engkau tidak berbicara dengan perumpamaan, tapi engkau berbicara apa adanya? Karena mereka, orang-orang yang di luar Yesus, yang memang adalah orang-orang yang tidak memperoleh kasih karunia, tidak memperoleh untuk pemahaman seperti itu. Tetapi buat murid-muridnya tersendiri, itulah orang-orang yang layak untuk menerima. Ini mungkin supaya ayatnya jelas, saya mau bagikan dalam Matius 13 ayat 10. Matius 13 ayat 10. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Lalu ayat 11 kita lihat, Matius 13 ayat 11. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Sekali lagi saya baca dari ayat 10, Matius 13 ayat 10-11, Matthew 13 and verse 10 and 11. Dikatakan, datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Begitu. Kemudian Yesus jawab, karena kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Jadi apa yang saya mau beritahu kepada Anda, yang Roh Kudus taruh dalam hati saya adalah begini. Mari jangan sia-siakan kesempatan ini. Jangan ignore, jangan abaikan kesempatan ini. Karena orang-orang yang dipilih, orang-orang yang ditebus, orang-orang itu mendapatkan anugerah ya. God is given grace and favor to the ones that He has chosen, redeemed. Buat orang-orang dipilih dan ditebusnya, Tuhan berikan anugerah untuk mengetahui rahasia Tuhan, the mystery of God. Ya, kalau berbicara tentang rahasia Tuhan, ini berbicara tentang maksud Tuhan tentunya. Jadi terus usahakanlah supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Berusahalah supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Berusahalah supaya kita memahami apa yang Tuhan sedang katakan. Jadi tangkap baik-baik firman Tuhan. Kalau bisa saya katakan, renungkan firman Tuhan yang kita terima kembali hari lepas hari. Misalnya kalau kita dapatkan revelation hari ini, jangan hanya berhenti begitu saja, tapi dalam perjalanan, bahkan sampai di tempat pekerjaan atau di rumah, Anda catat dan Anda renungkan kembali apa yang Tuhan bukakan. Karena kepada orang lain, mereka tidak tahu what's going on. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Tidak banyak orang tahu apa yang sedang terjadi. Apa yang sedang Tuhan kerjakan gak ada yang tahu. Orang-orang di luar Kristus, ya mereka berusaha melakukan yang terbaik. Mereka berusaha melakukan yang terbaik, tetapi mereka tidak tahu bagaimana caranya. Tapi tidak sebenarnya bagi orang-orang yang dikasih, yaitu kita semua. Tuhan berikan arahan, Tuhan berikan tuntunan, Tuhan berikan hikmat untuk kita melakukan kegiatan kita. Dan Tuhan mempertajam justru
visi yang Tuhan taruh atas kehidupan kita, sehingga supaya kita dapat menjadi bukti dan menjadi saksi dari kebesaran firman Tuhan. Saya sangat excited ketika melalui hari lepas hari. Kemarin waktu kami barusan merayakan perayaan Hanukkah, kemudian juga melayani juga di dalam perayaan Natal. Terus-menerus Roh Kudus mendorong saya untuk memberitakan bahwa orang-orang yang Tuhan mau jadikan saksi, mereka harus tahu panggilan mereka apa, mereka harus tahu mereka ada di tengah-tengah kegelapan, dan apakah yang menjadi bagian mereka di dalam suasana, dalam keadaan kegelapan, kekelaman, ya, apa yang harus mereka lakukan. Yesaya 60 berkata, bangkit dan bersinarlah, arise and shine, karena sekelilingmu gelap dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. But your calling is to be light in the dark hours. Panggilanmu untuk menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Itulah panggilan kita sebenarnya. Kita ada di tengah-tengah kegelapan, kita ada di dalam keadaan yang susah, di mana sebenarnya orang luar sana mereka membutuhkan pencerahan, mereka membutuhkan satu arahan yang jelas. Orang-orang hidup di dalam gelap, orang-orang hidup dalam gelap, mereka tidak tahu, tidak bisa melihat masa depan. Ada ayat yang berkata begini, negeri yang telah dikuasai oleh kegelapan itu akan melihat nantinya terang. Matius 4 ayat 16, kita sudah pernah kupas itu. Saya buka kembali Matius 4 ayat 16. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Bagaimanakah bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Yaitu pertama-tama, kalau ada orang-orang pilihan di dalam negeri yang dikuasai oleh kegelapan, maka orang-orang pilihan itu ketika mereka membuka hati, ketika mereka mengetahui bagian mereka, ketika mereka tahu hak mereka, ketika mereka mengerti, mereka mendapatkan anugerah, kasih karunia untuk menerima pewahyuan, maka waktu mereka menerima, maka orang-orang itu yang ada di dalam negeri kegelapan mulai bercahaya. Puji Tuhan. Kalau mereka mulai bercahaya, tentunya Tuhan akan mulai mengadakan perbedaan. Dalam hal apa? Dalam hal apa saja? Apa saja? Dalam hal pekerjaan, dalam hal rumah tangga, dalam hal ekonomi, keuangan, dalam hal kesehatan, harus ada perbedaan. Kalau orang-orang yang dikuasai oleh kegelapan, di situ dikatakan negeri yang dikuasai oleh kegelapan itu adalah negeri yang dikuasai oleh maut. Ya, dikuasai oleh maut. Dan negeri yang dikuasai oleh maut itu buat orang-orang buat orang-orang yang menerima terang, maka perbedaan itu akan jelas. Hidup mereka akan berbeda, usaha mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka. Kenapa? Terang Tuhan datang atas mereka gitu. Kemudian ketika terang Tuhan datang atas mereka, maka mereka pun akan menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Oh, haleluya. Jadi ini yang Tuhan taruh sangat kuat di dalam hati saya, bahwa sampaikan terus pesan ini bagi orang-orang yang aku telah pilih, yang aku telah tebus, supaya mereka mengerti bahwa bagian mereka adalah untuk menerima pewahyuan dari apa yang Tuhan rencanakan. Tuhan berkata kepada saya, tell them, kasih tahu kepada mereka, that they have the grace to receive and to know the mystery behind the scenes, my purpose, my plans, kata Tuhan. Mereka layak untuk menerima rahasiaku. Mereka layak untuk mengetahui rancanganku atas mereka, supaya mereka tahu ketika mereka mengerti rancanganku, aku ada beserta dengan mereka. Aku akan menolong mereka. Aku akan menuntun mereka hari lepas hari. Bahkan apa yang aku doakan tentang mereka itu harus digenapi. Oh my God. Yesus pernah berdoa dalam Yohanes 17. Yohanes 17 dikatakan begini di ayat yang Yohanes 17 ayat 15. Kapan hari saya pernah bahas ini. Ayatnya ada nih, Yohanes 17 ayat 15. Ini ayat ini sangat kuat loh. Ayat ini sangat kuat berbicara kepada saya. Dikatakan begini. Yesus berdoa kepada Bapaknya. Dikatakan, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Doa Yesus, aku meminta supaya jangan kau mengambil mereka dari dunia, tapi engkau melindungi mereka. Kenapa Yesus berdoa demikian? Inilah orang-orang yang Roh Kudus katakan kepada saya, orang-orang yang menerima pewahyuan tentang rahasia Tuhan. Mereka tidak boleh pulang, jangan bawa mereka, jangan ambil mereka dari dunia, tapi keep them alive on earth, lindungi mereka, dan kemudian aku mau supaya melalui mereka menjadi bukti di dunia ini. Itu dia. Jangan kau ambil mereka. Memang berbahagialah orang yang dipanggil oleh Bapa di sorga, yang pulang bersama-sama dengan dia. Tapi adalah orang-orang yang Yesus doakan. Adalah orang-orang yang Yesus doakan. Yesus berkata kepada Bapaknya, keep them on earth, Father. Biarkan mereka ada di dalam dunia, Bapa. Sebab ada tujuan, ada panggilan atas mereka untuk mereka genapi. Lindungilah mereka. Dan tujuan
tujuan Tuhan atas mereka harus segera digenapi. My purpose, rancanganku atas mereka must be fulfilled. So keep them on earth. Biarkan mereka ada di dalam dunia. Nah, yang saya mau katakan adalah, kalau kita tangkap kebenaran ini, doa saya adalah, Anda adalah orang-orang yang didoakan oleh Yesus supaya Anda tetap ada di dunia ini untuk menjadi saksi, menjadi bukti bagi kebesaran Tuhan. Jangan khawatir kalau ada orang-orang yang telah mendahului pulang ke rumah Bapa, itu berarti mereka harus istirahat. Tapi buat Anda yang mendengarkan kebenaran ini, buat kita yang mendengarkan kebenaran ini, tangkap baik-baik bahwa hidup kita di dunia ini ada tujuan yang harus kita genapi. Ada tujuan yang harus kita genapi. Kemarin hari Sabtu saya bahas tentang itu Yesus bertanya kepada murid-muridnya begini. Tahukah kamu siapakah aku? Jangan kata mereka, menurut katamu. Kenapa Yesus harus berkata demikian? Karena di dalam cerita di dalam Matius 16 itu, Yesus, firman Tuhan mau berbicara kepada kita begini. You are given grace to receive the revelation of who I am. Kamu diberikan anugerah untuk mengetahui siapakah aku. Jadi dalam cerita Matius 16, sekarang itu ditujukan kepada kita untuk berkata begini. Kalau orang lain, mereka mereka-reka, tapi tidak kepadamu. Sebab kepadamu diberikan rahasia. Jadi pada waktu Petrus berkata, you are the son of God, you are the Messiah. Baru Yesus berkata begini. Kepada aku akan membangun kerajaan, aku akan membangun jemaatku, dan alam maut tidak akan berkuasa, alam maut tidak akan berhasil. Itu dia. Kalau Yesus berkata alam maut tidak akan berkuasa, itu kan juga doanya. Yesus berkata lindungi mereka dari yang jahat. Alam maut tidak akan menguasai. Kenapa? Karena mereka punya pewahyuan. Mereka diberikan anugerah untuk mengetahui pewahyuan rahasia Tuhan. So artinya mereka harus menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Masih banyak orang yang hidup dalam kegelapan. Masih banyak orang yang tidak tahu arti hidup ini. Masih banyak orang yang tidak mengerti masa depan mereka seperti apa. Masih banyak orang yang tidak tahu keselamatan itu seperti apa. Masih banyak orang yang belum tahu jaminan hidup itu seperti apa. Apakah dapat menjamin hidup mereka, masa depan mereka, anak-anak mereka, keluarga mereka. Masih banyak orang yang belum tahu. Tapi Tuhan telah menetapkan saudara, saya, kita semua untuk memberitakan, untuk menjadi terang dimanapun kita berada. Maka itu ketika Yesus datang kepada murid-muridnya, itu menjadi pesan buat kita semua. Yesus berkata, menurut kamu siapakah aku? Kalau ini sekarang diberikan kepada kita, tahukah kamu siapakah dia? Kita diberikan anugerah untuk menerima pewahyuan tentang misteri Tuhan. Tangkaplah baik-baik, renungkan baik-baik. Kemudian mengucap syukur, dan waktu kita hidup dimanapun kita berada, dalam profesi apapun juga, kita harus punya visi yang kuat dimanapun kita berada. Kalau soal aku harus bekerja supaya aku mempunyai nafkah, menurut saya tidak lagi relevan. Kenapa? Tuhan yang memelihara kita. Kita tidak perlu lagi mencari nafkah. All we have to do, yang harus kita lakukan adalah Tuhan, dimanapun engkau tempatkan pekerjaan yang tersedia bagiku, aku harus punya visi. And that vision is to be a light to my surroundings, to the workplace. Visiku adalah menjadi terang dimanapun aku berada. Bukan untuk mencari nafkah. Bukan supaya untuk mencari uang untuk membiayai hidup, membiayai anak-anak. Jangan kalau kita fokusnya seperti itu, sama aja dengan orang-orang lain. Orang-orang lain itu mencari nafkah untuk membiayai hidup, tapi sebenarnya orang-orang benar. Kalau kita mengerti kebenaran, Tuhan sebenarnya yang membiayai kita, bukan kita membiayai hidup, bukan kita membiayai anak-anak kita. No, this is different. Apa yang saya dapat adalah sesungguhnya orang-orang benar itu Tuhanlah yang membiayai mereka. Tuhan yang support kehidupan mereka. Tapi kalau kita tidak mengerti panggilan kita, tentunya akhirnya kita sama seperti orang-orang lain. Kita bekerja keras, kita berupaya dengan keras supaya kita bisa menghidupi keluarga. Itu dia orang-orang yang di luar terang, orang-orang yang meraba-raba, itu yang hidup di dalam kekelaman, kegelapan, maut menaungi mereka. Tapi tidak loh, bagi orang-orang yang menerima terang, orang-orang yang menerima terang adalah orang-orang yang sesungguhnya menerima pemeliharaan Tuhan. Dengar baik statement saya, orang-orang yang menerima terang, menerima revelation, itu adalah orang-orang yang menerima pemeliharaan Tuhan. Anda dengar apa yang saya katakan? Sekali lagi, menerima pemeliharaan Tuhan. Haleluya. So kalau orang-orang yang menerima pemeliharaan Tuhan, berarti dalam hal apa saja, rumah tangga, untuk anak-anak, untuk sekolah dan lain sebagainya, God shall supply
all your needs. Itu dia. Allahku akan mencukupi segala kebutuhanku. Dialah yang membiayai kita. Dialah yang memelihara kita. Makanya jangan salah di dalam menaruh visi di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Kita harus punya visi di dalam hati dan pikiran untuk begini. Tuhan, I want to become your light in the world. Aku mau menjadi terang di tengah-tengah dunia di mana aku bekerja. Aku tidak tahu kiri kananku. Karena kalau Anda dalam pekerjaan, Anda tidak tahu teman-teman pekerjaan. Anda tidak tahu teman-teman di kantormu. Mereka ada dalam pergumulan. Mereka sedang menanti jawaban. Nah, this is your part. Ini adalah bagianmu. Anda di luar sana. Anda mulai bersaksi. Berdoa supaya Roh Kudus kasih hikmat. Bagaimana bersaksi. Karena di luar sana orang-orang hidup di dalam kegelapan dan kekelaman. Negeri yang dinaungi oleh maut. Sesungguhnya tidak ada harapan. Namun bagi kita yang menerima terang, justru harapan itu ada. Biarlah apa yang kita terima hari-hari ini tergenapi atas kehidupan kita semua. Di mana Yesus berdoa, Yesus berkata, Tuhan, Bapa, don't take them away, but remain. Biarlah mereka tetap ada dalam dunia, supaya mereka menjadi saksi. Karena the gates of hell shall not prevail. Gerbang alam maut tidak akan bertahan menghadapi orang-orang yang punya revelation. Ya, kita menghadapi tantangan. Ya, peperangan itu bisa datang dalam hidup kita. Tapi dengar, tantangan atau peperangan apapun yang coba-coba datang dalam kehidupan kita shall not prevail. Tidak akan bertahan menghadapi kita. Sebab apa? We have the light. Kita punya terang. Di mana ada terang, kegelapan tidak akan menguasainya. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi saya katakan, di mana ada terang, kegelapan tidak akan menguasainya. Di mana firman dibukakan, maka perbuatan-perbuatan dosa tidak akan berkuasa menghadapi apa saja perbuatan dosa itu. Termasuk sakit penyakit, kemiskinan, kenajisan, kutuk, dan lain sebagainya. Tidak akan berkuasa terhadap kita lagi. Sebab kita telah diterangi dan kita menerima terang. Kemudian kita menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Kita menjadi lampu, kita menjadi lentera di tengah-tengah kegelapan. Dan orang-orang pasti mencari. Apa yang Roh Kudus singkapkan ya kepada saya bahwa nanti orang-orang mencari kita bukan karena kita punya special skill. Bukan karena kita punya talenta tertentu. Iya, tapi orang-orang nanti akan mencari kita because we are different. Keberadaan kita di masyarakat itu akan dinanti-nantikan orang ya. Keberadaan kita di masyarakat akan dinanti-nantikan orang. Kenapa? Kita punya atmosfer yang berbeda dari dunia. Dan itu harus kita sadari. We have a different atmosphere. Atmosfer yang ada pada kita, atmosfer yang berasal dari dia, tentunya berbeda. Karena itu apa yang kita terima, hidupilah, renungkanlah firman Tuhan, hidupilah. Sebab kita adalah orang-orang yang layak untuk menerima kebenaran. Kemudian jadilah terang dimanapun kita berada. Jangan khawatir tentang apapun juga. Sekali lagi saya katakan, jangan khawatir tentang apapun juga. Tapi biarlah hatimu melimpah dengan sukacita, melimpah dengan ucapan syukur. Pandanglah ke depan, dengarkanlah firman Tuhan. Oh, perkatakan firman Tuhan dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu. Sebab kalau kita mulai merenungkan, kemudian memperkatakannya lagi atas hidup kita sendiri, atas keluarga kita, maka kita sedang melepaskan terang di sekeliling kita. Saya berikan tips buat Anda seperti yang saya sudah bagi beberapa poin itu. Salah satunya adalah memperkatakan di dalam rumah tangga. Kalau rumah tangganya kurang harmonis, mungkin karena memang perbuatan kegelapan pernah mengganggu rumah tanggamu, maka mulai ucapkan firman. Ucapan firman gimana caranya? Tuhan, aku mengucap syukur. Rumah tanggaku ada rumah tangga yang Engkau ciptakan, karena family, keluarga itu adalah ciptaanmu. Jadi aku memperkatakan firman atas keluargaku, aku memperkatakan firman atas suamiku, aku memperkatakan firman atas istriku, aku memperkatakan firman atas anak-anakku. Kalau anak-anak, aku melepaskan firman atas orang tuaku. Keluargaku akan menjadi keluarga yang harmonis. Ada terang dalam keluargaku. Ucapkan itu. Nah, waktu kita mulai membiasakan diri mengucapkan itu, maka terang itu akan benar-benar berkuasa. Tapi kalau kita keluar persungutan, kejengkelan, amarah, maka kita melepaskan kegelapan dalam rumah tangga. Hati-hati ya, dalam rumah tangga, hubungan suami istri. Tahan mulutmu kalau ada hal yang terjadi dalam rumah tangga yang kurang serak. Simpan dalam hati dan berdoalah kepada Tuhan. Lalu ucapkanlah perkataan hidup di dalam keluargamu. Ucapkanlah perkataan terang, maka keluargamu akan dinaungi oleh terang. Jadi jangan lepaskan perkataan kegelapan, kebencian, kemarahan, angkara murka. Kalau Anda lepaskan kebencian, angkara murka, kemarahan, Anda sedang melepaskan kegelapan loh di dalam keluargamu. You release darkness in your family. Kalau Anda sedang bertikai, suami istri lagi bertikai, hati-hati. Tahan, kuasalah dirimu, jadilah tenang, berdoa. Lalu ampunilah partnermu, karena kita semua sama-sama sedang diproses jadi lebih baik. Nah, habis itu kita harus terlebih dahulu buat orang yang tahu kebenaran.
jangan lupa untuk melepaskan kasih, melepaskan perkataan Tuhan, melepaskan terang. Maka kita akan lihat the power of the word, the power of the light. Kuasa dari firman, kuasa dari terang, itu akan benar-benar menciptakan satu atmosfer yang luar biasa. So this is it. This is our privilege. Ini adalah our treasure. Ini adalah kebanggaan kita. Ini adalah harta kita. Yaitu firman yang kita terima. Apalagi firman itu dibukakan. Revelation revealed to us. Sangat luar biasa. Haleluya, amin. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Masukilah hari ini dengan ucapan syukur. Tuhan menyertai Anda. Kasih karunia Tuhan menyertai Anda. Shalom be upon you, your family, your workplace, whatever you do. The word of the Lord, which is the light, is in you. And you shall be a light to the world. God bless you. I love you. I love you. I love you. Sharingkan pesan ini kepada sebanyak mungkin orang. Atau kalau Anda pengkhotbah, khotbahkan lagi. Sebab kita ditugaskan untuk memberikan kebenaran ini kepada orang lain. Menguatkan mereka, membangkitkan semangat mereka lagi. Dan kita harus katakan bahwa di dalam Kristus, di dalam firman yang dibukakan, ada kepastian, ada perjalanan yang semakin hari semakin dahsyat. Maka waktu kita berjalan, when we keep on moving because of the word, we stand firm, then we will see the fruit of it. Kita akan melihat buahnya dan kita akan bersukacita. Sebab the word of God never fail. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Haleluya. Amin. God bless you all. Sampai jumpa dalam pertemuan berikut. Stay focused, stay blessed, stay rejoice, stay on fire. Stay Stay on fire, stay deep in this revelation. Stay alive, stay connected with the word of the covenant. Haleluya. God bless you. Sampai jumpa lagi. Praise the Lord. Oh Lord, I receive the revelations. You are the light. We shall be light in the dark world. Oh, thank you Lord for the protection. Your prayer, doamu Tuhan untuk kami. Kami tetap ada di bumi ini supaya kami menjadi saksi. Terima kasih Tuhan. Tidak ada satupun perbuatan kegelapan yang dapat bertahan menghadapi kami. Dan kami berhak untuk menolaknya. Karena itu hari ini aku bersama-sama dengan kawan-kawan yang ada di live stream. Aku menolak setiap perbuatan kegelapan dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami. Dan kami ada di dalam firman, dan firman tinggal di dalam kami. Terima kasih buat jaminan. Terima kasih Tuhan buat doamu. Terima kasih buat rancanganmu. Baruch Hashem, diberkatilah engkau ya Abba. Haleluya. Amen. Amen. Wonderful. Oh, thank you Jesus. Yes. Hallelujah.